Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan puas memanfaatkanmu, menguras habis tabunganmu untuk biaya kuliahnya, dan ia bersenang-senang dengan orang ketiga. Mantan akan menderita lahir batin. Ya, jadi mantan puas banget ya, sudah ngerjai kita. Kita berpikir bahwa cintanya betul-betul tulus ya. Karena tidak sedikit juga nih yang menemukan cinta seperti mantan itu. Justru ketika mantan itu sedang susah-susahnya. Ketika mantan sedang rapuh-rapuhnya. Karena dia baru dikhianati oleh mantannya. Jadi mantan sudah punya cinta, tetapi dia dikhianati, dia disakiti, dia dikecewakan, dia diselingkuhi oleh pasangannya. Perpisahan terjadi ketika mantan sedang rapuh-rapuhnya ini, masih kuliah, ya, belum bisa menghasilkan uang sendiri, kemudian baru dikhianati oleh orang yang sangat dia cintai, seseorang yang sangat dia banggakan, yang untuk orang ini mantan sanggup berkorban apa saja, dan ternyata orang yang dia cintai ini mengkhianatinya. Dan ketemulah dalam keadaan rapuh itu mantan dengan kita. Ya, kita menerimanya, kita mendampinginya, kita mencintainya, kita menyayanginya, kita sanggup berkorban apa saja untuk dia. Tapi ternyata dia tidak pernah serius dengan kita. Dia cuma mau main-main saja. Dia cuma mau ngerjain kita. Dia cuma mau memanfaatkan uang kita saja. Ya. Kita jungkir balik nih untuk menemani dia, mendengarkan curhatnya, memberikan nasihat-nasihat terbaik yang bisa kita berikan. Memompa motivasi dan semangat hidupnya kembali agar dia move on ya. Kemudian kita juga menyediakan seluruh waktu kita untuk ngantar jemput dia, untuk kuliah sampai ke sana kemari ya. Tidak peduli kita capek, mau jam berapa saja dia membutuhkan kita, jam 3 pagi pun, misal ada tugas kuliah, kita siap untuk mengantar jemputnya ya. Setelah itu kita pula yang mencarikan dia uang untuk bayar SPP kuliah, uang bulanannya ya, untuk beli buku, beli kaos kaki, beli sepatu baru, beli baju baru, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu pun masih kurang terus. Kemudian masih minta duit, kita berikan, ternyata uangnya dipakai untuk nonton ke bioskop dengan orang ketiga, ya, untuk makan-makan di resto yang mahal dengan orang ketiga. Setelah uang kita betul-betul habis ya, mulailah dia mencari cara untuk segera berpisah dengan kita. Yang katanya maminya tidak setuju, yang katanya papinya tidak setuju. Maminya kemudian datang kepada kita memaksa kita untuk berpisah dengan anaknya dan seterusnya. Dan setelah pada akhirnya kita betul-betul menyerah karena kita sudah tidak punya apa-apa lagi, mantan pergi, melupakan kita, ya.
Bahkan papasan pun di jalan kita tunggui, dia sudah tidak lagi melihat ke arah kita. Ya, dia berakting seakan-akan tidak pernah melihat kita dan tidak pernah mengenal kita. Dia jalan sekarang bersama orang ketiga, pasangan baru, kebanggaan orang tuanya, kebanggaan papi dan maminya. Dia merasa betul-betul puas, sudah ngerjai kita, sudah memanfaatkan kita, sudah menghancurkan hidup kita. Apakah kemudian setelah mantan melakukan yang demikian kepada kita, dia betul-betul akan bahagia? Jawabannya tidak. Dia justru akan menderita lahir dan batin. Nah, kenapa demikian? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi kenapa mantan akan menderita lahir dan batin? Yang pertama ya, ketika mantan menguras habis tabungan kita, dia mencintai kita karena uang kita saja, maka otomatis mantan akan menjadi melarat. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man tazawwaja mar'atan li izziha lam yazidhullah illa zullan, wa man tazawwajaha li maliha lam yazidhullah illa faqran. Ya, jadi jelas tuh di bagian penutup hadis, man tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqran. Dan barang siapa yang menikahi seseorang hanya karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat, miskin. Ya, nah, maka itulah yang akan terjadi pada diri mantan. Dia morotin kita, dia menguras habis uang kita, dan setelah itu dia mengkhianati kita. Maka otomatis apapun yang dia dapatkan dari kita, itu tidak akan berkah untuk dia. Justru dengan mendekati kita hanya untuk menghabiskan uang kita, itu menjadi sebab turunnya azab di dunia untuk mantan. Apa azabnya? Menjadi melarat, menjadi susah, menjadi tidak punya apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua, sebabnya orang ketiga. Orang ketiga kan senang-senang saja bersama mantan, ditraktir terus ya, dibelikan ini, dibelikan itu. Apalagi setelah melihat mantan kuliahnya beres, ini sepertinya pekerjaannya sangat menjanjikan, prospektif, gaji besar, terhormat, dan seterusnya. Ya maulah orang ketiga. Orang ketiga juga tidak mencintai mantan. Yang dia cintai sekarang adalah uangnya mantan. Ya tidak. Ketika masih bersama kita, mantan dia pikir kaya, padahal yang ngasih duit ke mantan adalah kita. Nah, sekarang mantan sudah mandiri, sudah mapan, sudah survive, ya, uangnya banyak. Apa yang orang ketiga cintai dari mantan? Uangnya mantan. Begitu uangnya mantan habis, ya, maka sama persis yang akan terjadi
pada hidup mantan seperti apa yang dia lakukan pada kita. Uangnya habis, orang ketiga akan berpaling mencari orang lain yang uangnya lebih banyak daripada mantan dan tidak habis-habis. Nah, itu sebab yang kedua. Jadi mantan juga akan merasakan dikhianati seperti apa yang kita rasakan. Yang ketiga, mantan mengkhianati kita, mantan menzolimi kita. Doa-doa orang yang terzolimi itu akan membuat mantan hidupnya menjadi susah selalu. Ya, kita berdoa agar mantan bangkrut, ya, maka mantan akan bangkrut dan menganggur. Kita berdoa agar mantan dikhianati oleh orang ketiga dan tidak akan pernah bisa menemukan seseorang yang mau betul-betul mendampinginya. Ya, semua orang tidak ada yang betah, tidak ada yang tahan lama-lama bersama mantan, maka mantan akan sendiri selamanya, akan jomblo selamanya. Ya, kita berdoa agar mantan tidak punya teman, dijauhi sahabat-sahabatnya, bahkan dijauhi oleh keluarganya. Ya, dijauhi oleh orang tuanya dan seterusnya. Itu semua akan kejadian. Karena apa? Karena doa orang yang terzolimi untuk orang yang sudah menzoliminya itu adalah doa yang terkabul. Ya, dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujurhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Ya. Jadi kita itu diperintahkan untuk berdoa yang baik-baik untuk siapa saja. Yang diperbolehkan berdoa yang seperti tadi itu mantannya bangkrut dan seterusnya itu, yang diperbolehkan berdoa demikian itu hanya orang-orang yang terzolimi. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang disampaikan dengan terus terang, kecuali bagi orang-orang yang terzolimi. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.